guys, kita lanjutkan ceritanya. Bab 2481. Orang itu baru saja mengatakan bahwa ada seorang pelanggan yang meminta informasi tentang bagaimana dia ingin melakukan petualangannya. Itu kamu, bukan? Ya, toko ini belum pernah ada pelanggan seperti ini sebelumnya. Jadi aku juga penasaran sejenak dan memintanya untuk meneleponmu. Bagaimanapun, kamu datang ke tokoku untuk menghabiskan uang. Aku juga punya beberapa sumber daya, dan saya dalam suasana hati yang baik hari ini. Saya bersedia membantu membimbing Anda. Terima kasih. Sama-sama. Pengalaman seperti apa yang kamu inginkan? Dunia utamaku, aku masih punya energi. Entahlah apakah ada perbedaan di kalender. Gadis muda itu bertanya, kamu berasal dari dunia mana? Aku, dari dunia balala. Tidak pernah mendengarnya. Gadis muda itu juga tidak berpikir bahwa Tang Zichen mengada-ada. Tang Zichen juga harus memikirkan semua orang di dunia langit, dan tidak dapat mengeksposnya. Peta saat ini ditandai sebagai dunia tak berpenghuni, jadi tidak ada orang yang akan pergi ke sana. Tentu saja tidak ada yang tahu. Tang Zichen berkata, saya mendengar bahwa ada semacam tim Dewa Surgawi. Apa pendapat Anda tentang ini? Gadis muda itu tersenyum. Kamu ingin bergabung dengan tim Dewa Surgawi? Tidak. Wanita muda itu berkata, tim Dewa Surgawi, yang berspesialisasi dalam pembakaran, pembunuhan, dan penjarahan. Jika itu ambisi Anda, maka anggap saya buta. Keluar dari sini sekarang juga. Saya hanya pernah mendengar tentang tim Dewa Langit sebelumnya. Saya tidak tahu apa fungsinya. Tang Zichen sedang sibuk. Baiklah, jangan jelaskan. Menurutku kamu juga bukan orang yang baik, tapi kamu bukan orang yang terlalu buruk, jadi kompromilah. Tang Zichen tertekan, di mana saya tidak terlihat seperti orang baik. Ngomong-ngomong, tokoku, aku masih membutuhkan beberapa pemburu. Apakah kamu bersedia mempertimbangkannya? Apa itu pemburu? Tang Zichen bertanya. Yang disebut pemburu adalah orang yang berspesialisasi dalam berburu berbagai binatang buas di alam semesta. Maksudmu, kamu ingin aku membantumu menangkap perbis? Jangan khawatir, penghasilanmu juga besar. Dan pemburu juga merupakan profesi yang jauh lebih populer daripada tim Dewa Surgawi. Jika kamu bisa menjadi pemburu senior, ketenaranmu juga akan hebat dan kemudian semua orang akan mengenal Anda. Jadi mengapa Anda khawatir tidak memiliki status di alam semesta ini? Anda bahkan dapat menikahi seorang gadis yang menurut Anda baik dan mengatur pola di dunia utama. Apa itu pemburu tingkat lanjut? Berdasarkan klasifikasi mangsa yang kamu buru, seorang pemburu dapat dinilai sebagai pemburu yang tidak masuk, pemburu bintang 1, pemburu bintang 2, pemburu bintang 3, pemburu bintang 4, pemburu bintang 5, pemburu bintang 5, pemburu bintang 6, 7, 8, atau 9. Tentu saja, tidak banyak pemburu bintang 9 di seluruh alam semesta. Itu agak menarik. Kalau begitu aku akan menganggap itu sebagai ya. Oke, aku janji, tapi apakah kamu punya pemburu lain? Bukan omong kosong, kami, di Perbis Butcher Shop, berspesialisasi dalam memelihara sekelompok pemburu tingkat rendah, yaitu pemburu yang tidak baik dan bintang 1 dan 2. Kemudian, kami bekerja dengan beberapa bintang 3 dan 4 pemburu bintang. Dipahami. Kemitraannya adalah bahwa mereka bukan karyawan toko mereka, dan kelompok pemburu tingkat rendah yang mereka besarkan dianggap sebagai karyawan. Jika Anda telah memikirkannya, selamat, Anda dapat secara resmi masuk ke industri pemburu. Saya pikir itu lebih baik daripada Anda pergi ke tim Dewa Surgawi. Ada banyak tim Dewa Surgawi juga, tetapi apa yang mereka lakukan tidak pernah baik. Setidaknya aku secara pribadi muak karenanya. Terima kasih Nona karena telah mengarahkan saya ke arah yang benar, jadi saya tidak tersesat. Hehehe, sama-sama. Gadis muda itu tampak sombong, seolah-olah dia telah menarik kembali orang yang tersesat.
Tang Zichen juga tidak menyukai tim Dewa Surgawi, karena dunia langit pernah dihancurkan oleh tim Dewa Surgawi, dan jika dia punya pilihan, dia pasti tidak boleh menjadi tim Dewa Surgawi. Kalau begitu aku akan meminta seseorang membawamu untuk tinggal. Kemudian Anda akan dibawa untuk mendapatkan lisensi pemburu Anda. Masih ada lisensi pemburu. Tang Zichen berkata pada dirinya sendiri, apakah ini masih memerlukan sertifikat induksi? Tentu saja, kamu bisa melakukannya jika kamu tidak mau, tetapi jika tidak, kamu tidak akan bisa menilai gelar pemburu, dan tidak ada yang akan tahu jika kamu membunuh binatang yang paling kuat sekalipun, dan tidak ada yang akan menjadi terkenal jika mereka tidak tahu. Begitu. Tang Zichen tersenyum, judulnya habis semua tapi ya, tanpa gelar, bahkan jika kamu kuat, siapa yang akan mempercayaimu? Misalnya, pernah menjadi akuntan di dunia fana, seorang pembangun, Di mana melakukannya? Tentu saja kita akan pergi ke serikat pemburu, jangan khawatir, seseorang akan membawamu ke sana. Tidak lama kemudian, seorang pemuda datang, pemuda ini juga dewa yang lebih rendah, tetapi dia adalah dewa yang lebih rendah dari 35 kuda. Bisakah dia pendatang baru, dia akan menjadi pemburu profesional di toko kami mulai sekarang, bawa dia ke serikat pemburu dan daftarkan dia. Ya, Nona, kata Ah Ken itu dengan hormat. Saat itu, gadis muda itu bertanya, ngomong-ngomong, siapa namamu? Tang Zichen berkata, nama saya Petir Angin. Oke, pergi. Ken tersenyum pada Tang Zichen, saudaraku, ikuti aku. Terima kasih. Tang Zichen berjalan pergi. Ken membawa Tang Zichen dan pergi keluar ke jalan. Ken berkata, nama saya Ken, selamat datang, Winlight. Terima kasih, saya baru di sini, tolong jaga saya. Seharusnya aku toko kami, satu-satunya pemburu yang tidak memiliki peringkat, sekarang kamu di sini, setelah itu aku punya teman. Ken tersenyum. Haha, begitu, sudah berapa lama kamu berkecimpung dalam bisnis ini? Sudah sekitar 100 juta tahun, tapi sayangnya, aku masih pemburu yang belum berpengalaman. Sangat sulit untuk menilai gelar pemburu. Ya, kamu harus membunuh sejumlah hewan kosmik dan diakui seperti itu sebelum kamu dapat menilai. Tang Zichen mengangguk dan bertanya, Acan, apa impianmu? Mimpiku. Benar. Hei, mimpiku adalah menjadi pemburu alam semesta yang kuat, kata Acan dengan wajah penuh harap. Apakah mimpi itu sulit dicapai? Sial, itu bukan mimpi jika itu mudah dicapai. Berapa banyak bintang yang dibutuhkan untuk mengguncang alam semesta? Tanya Don Zichen. Saya pikir setidaknya harus 8 bintang. Sayangnya, mimpi akan selalu menjadi mimpi terlalu sulit. Mengapa? Jika Anda ingin menjadi pemburu bintang 8 atau lebih, Anda harus memburu setidaknya 100 binatang ilahi dari tingkat kaisar ilahi, yang berarti bahwa Anda harus memiliki kekuatan kaisar ilahi itu sendiri. Kaisar ilahi, bukan semua orang bisa menjadi sekuat itu. Oh, juga. Tang Zichen tersenyum dan menghibur, jika hati ada di sana, mimpi itu ada, bergembiralah, itu akan menjadi mungkin. Apa artinya bergembira? Itu artinya terus mencoba. Tang Zichen tertawa, dia tidak bisa menggunakan kata ceria di masa depan. Kamu juga, Light Cloud, apa mimpimu? Mimpiku. Don Zichen tertegun. Ya, apa impian Don Zichen? Dahulu kala impian Tang Zichen adalah menjadi kaisar abadi. Namun, sekarang, kaisar abadi telah menjadi satu dan telah menjadi dewa. Apa, kamu tidak punya mimpi? Itu tidak benar, hanya saja mimpi yang dulu ada menjadi kenyataan dan yang baru belum terpikirkan. Acan tersenyum, kalau begitu pikirkan mimpi baru, jika kamu tidak punya mimpi, kamu akan lelah hidup, atau aku akan membantumu memikirkan mimpi. Baik, ceritakan padaku.
Achan berkata, kalau begitu mari berharap di masa depan kamu akan bisa menikahi gadis lokal di dunia utama, dan dari sana kamu akan bisa mengakar di sini. Kan itu mimpi. Tentu saja, itu bukan mimpi yang mudah untuk dicapai. Mengapa? Tak perlu dikatakan, mereka yang mampu hidup di dunia utama semuanya adalah anggota keluarga kaisar dewa tingkat Ho yang kuat. Jika kamu bisa menikahi gadis pribumi, itu artinya kamu menjadi anggota keluarga dewa kaisar. Begitu ya, hehe, jadi level seperti God King tidak ada apa-apanya di dunia utama ah. Ada juga pembagian ukuran untuk God Kings, 1 God Kings alam, 2 alam God Kings, 3 alam God Kings, hingga 12 alam God Kings. Jika itu adalah Raja Dewa dari alam ke-10 atau lebih, itu tidak seburuk itu. Jika itu adalah 1, 2, atau 3 alam dari Raja Dewa semacam ini, di dunia utama itu benar-benar tidak baik. Tentu saja, sebagian besar Raja Dewa pada tingkat ini mengendalikan dunia kosmik kecil sendiri, hidup kehidupan seorang kaisar bumi. Tang Zichen bertanya, pernahkah Anda mendengar tentang Dewa Raja Huolun? Belum pernah mendengarnya, apakah itu kuat? Raja Dewa 6 alam. Kenapa kamu tiba-tiba mengatakan orang ini, mungkinkah dia ayahmu? Tang Zichen berkata tanpa berkata-kata, kaulah yang adalah putranya. Haha, alangkah baiknya jika aku adalah putra dari Raja Dewa alam ke-6. Achan tertawa, dan bertindak seolah-olah dia telah mengambil tawaran. Tapi memikirkannya, putra Raja Dewa alam ke-6 memang akan menjadi bagus. Tang Zichen berkata, kampung halaman saya, yang menjajah kampung halaman saya, adalah Raja Dewa Huolun ini. Mata Ken tiba-tiba berkaca-kaca, bisa dijajah adalah berkah bagiku. Apa maksudmu? Light Cloud, kampung halamanku adalah dunia kal. Kampung halamanku, meskipun ini adalah dunia kecil dengan 28 tingkat, tapi dulu juga hidup bahagia. Kami memiliki total 20 dewa, dan kami semua bekerja sama untuk melindungi kampung halaman kita. Namun, tiba-tiba suatu hari, sekelompok tim surgawi datang, dan mereka membakar dan menjarah kampung halaman saya, membunuh semua dewa kami, kecuali saya, dan terlebih lagi, makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan secara tragis. Sangat tragis. Tang Zichen tidak bisa tidak memikirkan dunia surga yang dulunya bahkan lebih buruk, tampaknya runtuh sampai ke tanah. Jadi, merupakan berkah bisa dijajah. Akan sangat menyedihkan jika kita bertemu dengan tim surgawi. Yah, sepertinya kampung halamanku dianggap beruntung, kata Tang Zichen. Itu tidak bisa dianggap beruntung, lagi pula, dijajah adalah cara lain untuk mengais, tapi itu hanya sedikit lebih lembut dan lebih berkelanjutan dibandingkan dengan penjarahan langsung oleh tim surgawi, tidak memulung sekaligus, tapi terus-menerus. Achan berkata, angin ringan, suatu hari, saya percaya bahwa kita akan berdiri di hulu alam semesta ini, dan kita akan mencapai impian kita. Tentu saja. Tang Zichen tersenyum sedikit. Tang Zichen merasa bahwa Achan ini seharusnya tidak banyak mengalami, dia mungkin adalah dewa generasi kedua sejak dia masih kecil, jadi beberapa idenya lebih naif, seperti ucapan selamat diri, seperti ini dan itu, bagaimanapun, adalah ide yang kekanak-kanakan. Namun Tang Zichen merasa bahwa alam semesta ini kejam, dan untuk mendapatkan, seseorang harus memberi. Bahkan jika itu menjadi tim dewa surgawi, jika perlu Anda harus pergi. Tang Zichen berlari ke tim dewa surgawi sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa rutenya akan diubah oleh wanita itu. Ngomong-ngomong, Achan, siapa wanita itu? Aku tidak tahu, ku dengar dia penduduk asli dunia utama, dan karena dia penduduk asli tidak ada keraguan bahwa seseorang dari keluarga kaisar dewa tertentu. Juga,
Bahkan tidak ada yang tahu siapa nama wanita muda itu, kita semua memanggilnya Nona Sulung. Nona Sulung ini tidak memiliki rak yang tinggi dan cantik, tapi sayangnya, seseorang dengan level ini bukanlah sesuatu yang bisa kita lihat oleh semut kecil, hingga Tang Zichen tersenyum, bisakah aku sudah memikirkan mimpi untuk masa depanku? Apa? Haha, aku ingin menikah besar. Kamu gila, jika kamu mendengar kamu akan dipecat, jarang sekali Miss Big Bite dibebaskan dari kualifikasi untuk membiarkanmu bergabung dengan industri. Jika kamu tidak bertemu Miss Big, sebagai ganti yang lain, keluarga, kami tidak tahu apa-apa, tidak ada pemburu gelar, tidak ada yang akan menerimanya sama sekali. Ah, Ken panik. Tang Zichen tahu bahwa Achan adalah demi kebaikannya sendiri, dia adalah orang yang sangat sederhana. Haha, Aken, simpan saja mimpiku ini di hatimu, jangan katakan apapun pada publik. Speechless, lupakan saja, siapa yang tidak punya mimpi, mimpi pada dasarnya tidak mungkin tercapai. Impianku menjadi pemburu bintang 8 tidak hanya tidak mungkin tercapai, siapa aku untuk membicarakan mimpimu? Tiba-tiba Achan mengetahuinya. Tang Zichen tidak bisa berkata apa-apa, tetapi tidak repot-repot mengatakan hal lain. Segera, bagi persatuan pemburu itu adalah tempat yang sangat sakral dan khusyuk. Untuk apa? Hai, teman saya ingin mendaftar sebagai pemburu. Apakah kamu punya referensi? Jika tidak, tolong atur penilaian, tidak semua orang cocok untuk menjadi pemburu. Jangan sampai pemburu tidak menjadi pemburu tetapi malah diburu jauh dari ketuhanan. Ya ada. Ken segera mengeluarkan surat rekomendasi yang diberikan oleh misi, dan surat rekomendasi itu tidak memiliki nama, jadi tertulis per Bismeat Shop tertentu. Oke, ayo masuk. Tang Zichen dan Achan masuk ke serikat pekerja. Achan berkata, orang-orang ini sangat sombong. Jika Anda tidak memiliki surat rekomendasi, sulit untuk mendaftar sebagai pemburu tanpa hadiah ras pintu belakang. Han, apakah ini sangat gelap? Tidak ada yang peduli. Apa masalahnya? Mereka akan mengatakan bahwa untuk keselamatan kita, tidak semua orang akan menjadi pemburu ketika waktunya menjadi pemburu. Jadi mereka akan mengatur banyak tes agar kamu secara otomatis bersedia memberikan hadiah. Tak bisa bicara. Ayo pergi, ayo masuk dan isi formulirnya. Dengan sangat cepat Tang Zichen mengisi formulir, dan karena dia memiliki surat rekomendasi, dia tidak mempersulit dan dengan mudah mendaftar sebagai pemburu. Hanya saja, Tang Zichen hanyalah seorang pemburu yang belum tahu. Setelah selesai, Tang Zichen mengikuti Achan kembali ke toko. Disinilah kami para pemburu tinggal, hanya saja, hanya 10 kamar. Setiap kamar sudah ditempati oleh para pemburu lainnya, mulai sekarang, kamu akan tinggal bersamaku. Kata Achan. Ya, tidak masalah. Saat itu, seorang pria masuk di pintu, Dewa 50 Kuda lebih rendah. Ketika Dewa 50 Kuda itu melihat Tang Zichen, dia berkata dengan kerutan di alisnya, kaleng, apa-apaan ini? Kamu membawa semua anak kucing dan anak anjing ke sini, apakah kamu pikir ini rumahmu sekarang? Kamu menetap di dunia utama dan dapat mengambil semua kerabat sampah Anda untuk tinggal di sini, kan? Pria yang masuk memiliki ekspresi garang di wajahnya. Ah, Ken sibuk menjelaskan, kakak Yuchong, kamu salah paham, dia bukan kerabatku, dia. Pria itu tidak menunggu Chan selesai, dia langsung meraung, aku tidak peduli siapa dia, keluar dari sini, ini asrama umum pemburu toko daging misi perbis, bukan tempat penampungan kucing dan anjing liar. Setelah mengatakan itu, pria itu tidak lupa memelototi Tang Zichen. Dia membandingkan Tang Zichen dengan kucing dan anjing liar yang datang dari luar kota dan belum menemukan tempat tinggal untuk saat ini. Tang Zichen berkata dengan marah, tolong tunjukkan rasa hormat, siapa kucing atau anjing liar? Yoho, dan pemarah. Pria bernama Yuchong itu langsung mencibir.
Tang Zichen ingin bergegas dan memberikan pukulan keras, tetapi pria itu adalah dewa bawah 50 kuda, sementara Tang Zichen hanya dewa bawah 30 kuda. Perbedaan kekuatannya begitu besar sehingga orang biasa, bahkan jika dia kekurangan satu kuda, tidak akan bisa mengalahkannya. Selain itu, Tang Zichen masih dalam tahap menggunakan kekuatan kasar. Dia tidak tahu bagaimana menerapkan kekuatan ilahi. Tang Zichen belum berlatih menuju penerapan kekuatan ilahi. Aken sibuk berkata, kakak Yu Chong, Wind Lightning ini, dia juga ahli berburu yang disewa oleh Big Miss. Yu Chong itu terkejut. Bagaimana mungkin, jumlah pemburu di toko Miss Big jelas penuh, bahkan tidak ada banyak ruangan. Makanya aku memintanya untuk berbagi kamar denganku, kata Achan. Begitukah? Yusong mengetahui bahwa itu adalah kesalahpahaman dan tidak ingin meminta maaf. Tang Zichen melihat bahwa dia akan pergi dan berteriak, minta maaf padaku dan Achan. Bahwa Yu Chong memandangnya dengan geli dan berkata, apa yang kamu katakan? Minta maaf padaku dan Achan. Hei, nak, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Maksudmu, tidak ada permintaan maaf lagi, kan? Idiot. Yu Chong tidak hanya tidak meminta maaf, tetapi juga memanggilnya orang bodoh. Tang Zichen tidak bisa menahan amarahnya, terlalu menggertak. Ken menarik Tang Zichen dan berkata, Light Cloud, lupakan saja orang, setidaknya satu pemburu bintang, kita masih membutuhkan mereka untuk lebih menjaga kita saat kita pergi berburu di alam semesta di masa depan. Ketika Yu Chong mendengar ini, dia berkata, Ken, maksudmu anak ini adalah pemburu non-entry level? Ya. Achan mengangguk meminta maaf. Bahwa Yu Chong kesal dan berkata, sialan, pemburu tingkat rendah, berani sombong di depanku, apa-apaan ini? Mengatakan itu, Yu Chong muncul dengan putus asa dan mengangkat tangannya ingin menamparkan Tang Zichen. Namun, begitu tangan Yu Chong terangkat, sebuah suara terdengar dari ambang pintu, berhenti. Ketika Yu Chong mendengar suara itu, dia sibuk menjatuhkan tangannya. Orang ini adalah kapten tim berburu mereka, Master Berburu Bintang 2, yang kekuatannya adalah Dewa Perantara 10 kuda. Yu Chong tidak berani bersikap sombong di depannya karena ini hubungan mereka tidak baik. Tetapi pada saat itu, sebuah tamparan menghantam Yu Chong. Seluruh dunia menjadi sunyi. Achan menutup mulutnya dengan tak percaya dan menatap Tang Zichen. Benar, orang yang tiba-tiba menamparkan Yu Chong adalah Tang Zichen. Yu Chong sekarang bodoh dan terkejut, dia akan menamparkan Tang Zichen. Jika dia tidak takut kapten akan memanfaatkan kesempatan untuk menghadapinya, dia akan menamparkan Tang Zichen sampai mati. Tapi dia tidak melakukannya, berharap bahwa begitu dia menurunkan tangannya, Tang Zichen malah menamparnya. Kapten yang berdiri di pintu untuk masuk juga terkejut. Dalam benaknya, dia berkata, sialan, siapa orang ini? Sangat lapar, hanya Dewa 30 kuda yang lebih rendah, dan dia berani menamparkan Yu Chong, Dewa 50 kuda yang lebih rendah. Tepat pada saat Yu Chong bodoh tampar. Dengan tamparan lain, Yu Chong dipukul lagi oleh Tang Zichen. Kamu. Yu Chong bereaksi kali ini, marah, dan sepertinya dia ingin membunuh Tang Zichen. Kapten sedang sibuk, apa yang kamu lakukan? Apakah misi mengundangmu untuk bertarung? Yoshio, hentikan. Kapten datang dan meraih tangan Yu Chong. Yu Chong sangat marah sehingga dia harus melompat berdiri, bertanya-tanya apakah kapten bersekongkol dengan Tang Zichen. Tang Zichen mengambil alih dan menamparkan Yu Chong 2 kali, merasa bebas. Meskipun Tang Zichen tidak bisa mengalahkan Yu Chong, Tang Zichen tahu bahwa misi memiliki kekuatan pencegah mutlak. Tang Zichen tidak terlalu peduli, dia menamparkan Yu Chong 2 kali terlebih dahulu. Setelah menamparkan, Tang Zichen menemukan alasan untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang kerabat jauh dari kakak perempuan tertua, dan meminta Achan untuk memberikan kesaksian palsu juga, sehingga Yu Chong, si penjahat, pasti harus mempertimbangkan situasinya.
dan mungkin ingin mengetahui apakah itu benar atau tidak, menyelidiki kebenaran atau kepalsuan. Mungkin kekuatan Tang Zichen telah melampaui dirinya. Itulah mengapa Tang Zichen berani menamparnya. Namun, tanpa diduga, tiba-tiba datang seseorang yang tampaknya adalah kapten, dan Tang Zichen untuk sementara bertanya-tanya mengapa dia membantu Tang Zichen. Yu Chong mengamuk, "Kapten, dia yang menamparku, kamu melihatnya, apa yang kamu inginkan sekarang setelah kamu meraih tanganku?" Kapten bertanya, "Apa yang terjadi di sini?" "Itu fakta bahwa dia menamparku, apakah kamu perlu tahu apa yang terjadi?" "Saya tentu saja sangat marah." Acan menjelaskan identitas saya orang ini, tetapi juga tidak meminta maaf kepada saya, tetapi juga ingin menamparkan saya. Untungnya Anda kembali. Setelah itu, Anda juga melihat apa yang terjadi. Kakak ini, nama Anda hari ini Anda pernah membantu saya. Di masa depan saya akan menjadi di depan sepupuku untuk berbicara untukmu. Nada suara Tang Zichen dalam satu tarikan nafas adalah jenis yang sangat menggantung, dan juga mengancam akan memberikan kata-kata baik kepada kapten. Jadi, sang kapten terkejut dan bertanya, "Siapa sepupu jauhmu?" Tang Zichen hendak mengatakan bahwa itu adalah misi, tetapi tiba-tiba, dia berpikir bahwa ada kesalahan dalam mengatakannya, dan akan mudah untuk menyelidiki kebenarannya. Jadi Tang Zichen mengubah kata-katanya dan berkata, "Sepupu jauh saya, memiliki hubungan yang sangat dekat dengan rindu tertua. Apa sebenarnya hubungan itu? Saya tidak berhak untuk mengatakan. Lagi pula, sepupu jauh saya tidak mengizinkan saya untuk memainkan hubungannya di sini dan mendapatkan sesuatu yang istimewa." Peduli. Sang kapten terkejut, begitu pula Acan yang bingung, benarkah begitu? Ken tidak yakin apakah itu atau tidak. Lagi pula, misi hanya memintanya untuk membawa Tang Zichen untuk mendaftar sebagai pemburu, dan tidak mengatakan bahwa dia memiliki hubungan dengan Tang Zichen. Kapten itu, melihat bahwa Tang Zichen adalah orang yang agak terhubung, menjadi sopan kepada Tang Zichen dan tersenyum, "Saudaraku, jangan sopan, saya adalah kapten dari kepala pemburu di toko Nona, nama saya Tian Hai." "Halo Kapten Tian Hai." Tang Zichen sedikit tersenyum. Bahwa Yu Chong benar-benar tertekan saat itu dan mendengus, "Kapten, jangan dibodohi seperti orang bodoh. Jangan dibodohi seperti orang bodoh. Siapa yang bisa membuktikan bahwa sepupunya benar-benar orang yang dekat dengan misi?" Tang Zichen berjalan dan berkata, "Kamu Chong, lihat apa yang ada di atas kepalamu." Ya Chong mendongak. "Pah." Saat berikutnya, sebuah tamparan menghantam wajah Yu Chong. "Kamu." Yu Chong sangat marah. Tang Zichen membuatnya melihat ke atas karena dia takut dengan kekuatan Yu Chong, dia akan dapat mengelak dengan mudah, jadi dia membuatnya melihat ke atas dan kemudian menamparnya saat dia terganggu. Tubuh Kapten Tian Hai sekarang gemetar. Itu benar-benar bagus, tidak perlu membuktikannya. Ken juga ketakutan oleh belakang panggung Tang Zichen yang tersembunyi, dan sepertinya bertanya-tanya dalam hati apakah ada sesuatu yang tidak penting sebelumnya. Tang Zichen berkata, "Kamu Chong, lebih baik kamu tidak membiarkan aku menemukan alasan untuk memukulmu. Kalau tidak, itu bukan masalah aku menamparmu beberapa kali, tetapi, lebih tepatnya aku ingin kamu berguling dan pergi, atau bahkan aku ingin kamu mati jika aku ingin kamu mati," kata Tang Zichen, menunjuk ke hidung Yu Chong. Seluruh halaman sunyi. Tang Zichen tersenyum dalam hati, dengan keterampilan Tang Zichen, bagaimana mungkin dia masih diintimidasi di kolam sekecil itu? Dengan beberapa burung pipit kecil ini, Tang Zichen bisa bermain-main tanpa menggunakan kekuatannya. Tang Zichen tidak takut mereka untuk menyelidiki, latar belakang misi sangat misterius. Siapa yang tahu jika mereka benar-benar mengenal sepupu Tang Zichen, kecuali mereka pergi untuk bertanya pada misi secara pribadi, tetapi pada kenyataannya, misi bukanlah sesuatu yang dapat mereka temui jika mereka ingin. Tang Zichen bertanya, "Bisakah halaman ini, yang merupakan kamar Yu Chong?" "Yang ini."
kata Acan sambil menunjuk ke salah satu ruangan. Tang Zichen berkata, mulai hari ini dan seterusnya, ruangan ini adalah milikku. Kamu, Yu Chong sangat marah. Tang Zichen berkata, kamu Chong, apakah kamu punya masalah dengan itu? Sebaiknya aku tunjukkan jalan yang jelas. Yang pertama tersesat, yang kedua pindah ke halaman dan tinggal di udara terbuka. Wind Lightning, jangan terlalu banyak menggertak orang. Yu Chong berkata dengan gigi terkatup. Pada saat ini, dia semua secara tidak sadar percaya bahwa Tang Zichen benar-benar memiliki misi di belakang panggung. Tang Zichen mendengus, aku bahkan bisa membantaimu tapi aku masih takut menggertakmu. Kamu, tubuh Yu Chong bergetar. Melihat bahwa Tang Zichen benar-benar memiliki penampilan di belakang panggung, sang kapten segera menjilat kakak Feng. Tidak apa-apa, aku akan membuat keputusan untukmu. Mulai sekarang, kamar Yu Chong akan menjadi milikmu. Terima kasih, Kapten. Sopan, jika kamu membutuhkan bantuan di masa depan, katakan saja padaku, jangan sopan kepada kakakku ah. Haha, aku pasti tidak akan sopan padamu. Itu bagus. Begitu saja, Tang Zichen tinggal di kamar Yu Chong. Malam itu, sisa tim pemburu mereka kembali. Terutama wakil kapten. Wakil kapten dan kapten sama-sama pemburu bintang 2, dan kekuatan mereka tidak terlalu jauh. Wakil kapten selalu tidak senang dengan kapten, jadi tim pemburu, di permukaan, memiliki hubungan yang harmonis, tetapi diam-diam dibuat menjadi dua faksi, faksi kapten dan faksi wakil kapten. Yu Chong berada di faksi yang sama dengan wakil kapten, jadi Yu Chong takut kapten akan menangkap sesuatu dan kemudian mengambil kesempatan untuk memperbaikinya. Ketika wakil kapten kembali, dia mendengar ada angin sepoi-sepoi dan menamparkan Yu Chong beberapa kali. Jadi, wakil kapten datang menemui Tang Zichen. Pria apa, untuk apa? Tang Zichen bertanya tanpa mengangkat kepalanya. Wakil kapten itu berdiri di depan pintu dan bertanya, saya dengar Anda telah menggunakan koneksi untuk masuk ke tim pemburu kami. Apa urusanmu? Aku akan bertanya lagi, kamu manusia apa? Saya letnan pemburu toko misi, Yoshio adalah laki-laki saya, dan Anda memukulnya, bukan? Wakil kapten bertanya. Tang Zichen berkata, jika kamu terus merengek, aku bahkan ingin memukulmu. Kamu, wakil kapten sangat marah, dan jelas sombong. Apakah kamu mengenal misi? Apakah kamu mengenalnya? Bukti apa yang kamu miliki? Jika kamu tidak menunjukkan bukti, saya akan berpikiran terbuka hari ini. Tang Zichen mendengus, kalau begitu kamu berpikiran terbuka sampai mati, apakah kamu punya nyali untuk melakukan itu? Kamu, wakil kapten itu melompat karena marah. Tang Zichen mencibir, badut pelompat macam apa? Semua berani bersikap kasar di sini, tidak setengah pandai, tetapi intimidasi dipelajari. Suatu hari nanti aku benar-benar harus berbicara dengan sepupuku, membuang beberapa sampah yang tidak berguna. Kamu, apa yang kamu katakan? Begitu wakil kapten mendengar dengan jelas, hatinya menegang, karena yang paling dia takuti di dalam adalah dipecat. Tang Zichen segera menangkap titik lemah di hati wakil kapten. Pada saat itu, kapten datang. Wakil kapten, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu menggertak Brother Win, kamu tidak ingin mencampur adukannya. Kapten itu tampak seperti akan berperang. Namun, bagi wakil kapten itu terlihat seperti kaki anjing. Wakil kapten mendengus, aku hanya datang untuk menyapa saudara Windy. Wakil kapten tidak lagi merinci tentang apakah Tang Zichen benar-benar memiliki di belakang panggung atau tidak, dan dengan kapten menjadi kaki anjing, tidak ada yang bisa dia lakukan dengan Tang Zichen. Maka, Tang Zichen secara resmi memulai karirnya sebagai pemburu.
Pada hari ketiga, Tang Zichen dan yang lainnya menerima pesanan dari toko. Daging perbis akan segera habis cepat dan berburu yang baru. Kali ini, mungkin perlu menambah jumlahnya, setidaknya harus 100. Bagus. Tang Zichen dan 10 orang lainnya segera berangkat dan meninggalkan dunia utama. Acan, kemana kita akan berburu perbis? Tang Zichen bertanya. Tidak jauh, itu sehari lagi, tapi ingat tujuan kita hanya untuk memburu perbis. Jika kita bertemu dengan bis lain, kita menghindarinya. Bagus. Sehari kemudian, Tang Zichen dan yang lainnya datang ke tempat yang gelap dan gelap itu adalah reruntuhan, dikatakan sebagai reruntuhan, tetapi sebenarnya itu adalah dunia yang telah hancur dan tidak dapat digabungkan kembali, membentuk sabuk kehancuran. Kapten berkata, semuanya perhatikan, kita akan memasuki Tianze Divine Desolation, jadi bergembiralah. Sekelompok 11 orang, termasuk Tang Zichen, memasuki Tianze Divine Desolation. Gurun ilahi Tianze ini sangat dipenuhi dengan binatang ilahi yang kuat dan per binatang hanyalah yang sangat biasa. Pada saat ini, binatang dewa yang bahkan lebih besar dari seekor gajah keluar. Meringis. Binatang ilahi ini menunjukkan giginya ke arah Tang Zichen dan yang lainnya. Kapten berkata ini perbis tapi ini belum dewasa dan masih lemah, jadi siapapun di antara kalian yang melanjutkan, jangan katakan saya tidak memberi Anda kesempatan untuk berolahraga. Tang Zichen berkata, saya akan melakukannya. Tidak ada yang bertarung dengan Tang Zichen. Tang Zichen bergegas. Perbis juga bergegas. Tang Zichen melemparkan pedang 3 dewa tak suci dan mengintegrasikan 30 kuda kekuatan ilahi yang dia miliki ke dalam pedang dewa tanpa bayangan. Sebelumnya, Tang Zichen tidak tahu bagaimana para dewa bertarung, tetapi sekarang, Tang Zichen mengerti bahwa sebenarnya tidak ada banyak perbedaan antara dewa dan yang abadi dibandingkan dengan yang abadi, kecuali kekuatan ilahi, senjata atau rahasia apa yang digunakan sebelumnya. Para dewa adalah tetap saja, tapi level kekuatan berubah dari kekuatan abadi menjadi kekuatan suci. Hus. Dengan pedang, Tang Zichen membelah perbis muda. Tang Zichen sendiri tidak merasakan apa-apa, tetapi rekan-rekannya di belakangnya terkejut. Sang kapten berkata dalam hati, anak ini, dengan teknik yang sangat pintar, sepertinya itu benar-benar bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seseorang dengan status biasa. Wakil kapten itu juga berkata dalam hati, sial, melihat ilmu pedangnya sangat hebat, dia benar-benar tidak berbohong, tidak mungkin orang biasa melakukannya. Ini adalah pertama kalinya Tang Zichen, tembakan nyata. Setelah Tang Zichen membunuh perbis itu, dia berbalik dan melihat 10 orang itu menatapnya. Mengapa mereka semua menatapku seperti itu? Tang Zichen berkata dengan bingung. Ah Ken berkata dengan wajah memuja, Light Cloud, keterampilan pedangmu sangat brilian. Namun, brilian pantatku, sarkastik aku. Tang Zichen berpikir dalam hati, teknik pedang ini digunakan ketika dia masih abadi, tapi sekarang dia adalah dewa, itu sudah lama ketinggalan zaman. Tang Zichen tidak tahu bahwa dewa tidak brilian kecuali kekuatan ilahi mereka berbeda. Teknik pedang 3 kekosongan Tang Zichen masih luar biasa bahkan ketika mencapai Tuhan. Tim saudara, jangan rendah hati, wakil kapten juga menggunakan pedang, dan saya pikir pengurangannya jauh lebih buruk dibandingkan dengan Anda. Jika kalian berdua berada di dunia yang sama, saya dapat menjamin bahwa wakil kapten tidak cocok untuk Anda. Anda baru saja membunuh perbis itu, meskipun masih remaja itu setara dengan dewa bawah 30 kuda, saya pikir itu akan membutuhkan sedikit perjuangan, tetapi itu benar-benar mengejutkan saya bahwa itu dibelah dengan pedang. Aku benar-benar ragu bahwa bahkan bukan Acan yang bisa mengalahkanmu. Baiklah, jangan puji aku, ayo berburu perbis. Semua orang tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah memasuki wilderness surgawi Tianze, ada semakin banyak binatang mutiara.
Binatang mutiara yang kuat tingginya hingga 10 meter. Tingkat binatang mutiara ini, hanya kapten pertama dan kedua yang bekerja sama. Sisa binatang mutiara, siapapun yang bertemu dengan percaya diri akan terus maju, tidak yakin membiarkan yang lain melanjutkan. Tang Zichen menatap perbis setinggi 5 meter di depannya. Itu adalah perbis dewasa. Meringis. Perbis menunjukkan kebencian terhadap Tang Zichen. Tang Zichen melirik wakil kapten yang tidak jauh, berjuang dengan perbis. Wakil kapten juga menggunakan pedang. Namun, Tang Zichen merasa malu ketika dia melihat pedang yang digunakan wakil kapten. Meskipun kekuatan ilahi wakil kapten jauh melampaui Tang Zichen, keahliannya dalam menggunakan pedang terasa biasa, bahkan timpang, bagi Tang Zichen. Dalam hatinya, Tang Zichen berkata, wakil kapten itu, dia benar-benar ahli dalam permainan pedang. Mungkinkah Trinoting Divine Swordku benar-benar sangat pintar? Ini sangat menjungkir balikan persepsi Tang Zichen. Para dewa seharusnya sangat kuat. Kenapa keterampilan pedang beberapa dewa tidak sebagus yang abadi? Tentu saja ini hanya mengacu pada keterampilan pedang, tidak termasuk kekuatan ilahi. Swoosh! Pada saat ini, perbis yang kuat datang menyerbu ke arah Tang Zichen. Tang Zichen tidak melihat orang lain lagi, fokus pada perburuannya sendiri. Swoosh! Beberapa pedang Tang Zichen jatuh, dan perbis terbelah. Perbinatang ini setara dengan setidaknya 50 kuda dari Dewa Bawah. Tak jauh dari situ, Yu Chong yang baru saja selesai berburu perbis tersentak saat melihat Tang Zichen dengan mudah membunuh perbis yang tak kalah kuat darinya. Yu Chong berkata dalam hatinya, ya Tuhan, petir angin ini, yang hanya memiliki 30 kuda kekuatan ilahi, benar-benar dapat membunuh binatang mutiara yang tidak kalah dengan kekuatan ilahi saya. Bagaimana ini mungkin? Apakah ini berarti Tang Zichen bahkan tidak bisa mengalahkan saya jika dia benar-benar ingin melakukannya? Dan saya kemarin. Yu Chong merinding saat memikirkan kemarin, saat dia mencoba menggertak Tang Zichen. Jika Tang Zichen mencabut pedangnya kemarin, dia mungkin bisa menyerang Yu Chong dengan itu. Tentu saja, Tang Zichen sendiri tidak mengetahuinya kemarin. Dao, 30 kudanya dengan kekuatan suci, bersama dengan pedang ilahi tanpa bayangan, benar-benar bisa bertarung melawan 50 kuda dewa kekuatan suci. Namun, Dewa 50 tenaga kuda yang dimaksud di sini adalah jenis pemula Yu Chong, dan jika itu adalah tingkat punah, maka saya tidak berani mengatakannya. Tang Zichen berkata dalam hatinya, saya tidak pernah berpikir bahwa pedang Dewa 3 berkat saya akan dapat terus bersinar di alam ilahi. Hehe, sepertinya saya akan terus meningkatkan pedang Dewa 3 berkat. Setelah beberapa hari dan malam pembunuhan, akhirnya 100 perbinatang selesai. Semuanya berhenti, kita hampir selesai, kita bisa kembali dan masuk. Kapten berteriak. Semua orang berhenti dan mengemasi barang-barang mereka untuk pulang. Saat itu ada keributan di depan. Hei, ada orang di depan, dan beberapa dari mereka. Kapten berteriak, tolong segera berjaga-jaga, siapa tahu ada yang datang untuk mengambil jarahan kita. Segera setelah itu, sekelompok orang bergegas masuk, tetapi mereka tidak mengejar Tang Zichen dan trofi mereka. Aneh, sekelompok besar orang, mengapa mereka berlarian di dalam hutan belantara Dewa Tianze, membuat kita berpikir bahwa mereka merampok barang-barang, kata kapten dengan ragu. Tang Zichen bertanya, Kapten, apakah ada yang merampok perbis yang kita buru sebelumnya? Tentu saja, setelah semua itu menghemat masalah untuk menghindari berburu, tapi itu langka, dan perbis bukanlah hal yang langka. Ayo kembali. Tang Zichen dan yang lainnya segera kembali ke dunia utama. Kapten berkata, sebelum kita kembali ke toko, mari kita bawa perbis yang diburu ke serikat pemburu. Mengapa? Tang Zichen tidak mengerti pertanyaan itu.
Biarkan serikat pemburu mendaftar. Kalau tidak bagaimana kita bisa mempromosikan gelar pemburu, sehingga seiring waktu kita perlahan bisa mempromosikan gelar pemburu. Ketika dia datang ke serikat pemburu, Tang Zichen mengambil semua binatang buas pemburunya, dan seseorang dari serikat pemburu akan memeriksa dan menilai mereka untuk Anda. Tang Zichen telah membunuh total 8 per binatang. Penilai serikat pemburu memeriksa per binatang Tang Zichen dan berkata, total ada 8 per binatang, yang terkuat mencapai 55 tingkat dewa yang lebih rendah, dan yang terlemah juga memiliki 30 tingkat dewa yang lebih rendah. Petir angin, berdasarkan kekuatanmu sendiri, kamu sudah bisa menilai pemburu bintang 1. Apa? Aku hanya pergi berburu master per bis sekali, dan aku sudah bisa menilai pemburu bintang 1. Tang Zichen terkejut, ini sangat tidak adil. Sebelum Aken telah berburu divisi selama 100 juta tahun dan bahkan tidak memenuhi syarat untuk menilai 1 bintang. Penilai itu berkata, jika per binatang dari tuan berburu Anda mirip dengan kekuatan ilahi Anda, maka Anda harus mengumpulkan lebih banyak lagi untuk dapat menilai 1 bintang. Namun, setiap per binatang dari tuan berburu Anda lebih kuat daripada milik Anda. Memiliki kekuatan ilahi sendiri, jadi 8 dari mereka cukup untuk menilai Anda sebagai master berburu bintang 1. Selamat petir angin, nanti personel serikat pekerja akan membawa Anda untuk memperbarui sertifikat Anda, dan setelah itu, Anda resmi menjadi bintang 1 pemburu, dan anggota penuh serikat pemburu kami. Terima kasih. Tang Zichen tersenyum tanpa sadar. Ken berkata agak tersesat, Light Cloud, aku sangat iri padamu. Pertama kali kamu pergi berburu per bis, kamu mendapat kualifikasi 1 bintang, dan aku masih bukan hunter setelah 100 juta tahun. Sepertinya saya akan mengubah karir, master pemburu bukan untuk saya. Tang Zichen menghibur, bisakah, jangan depresi, aku akan membantumu nanti. Bagaimana kamu akan membantuku? Ken bingung. Tang Zichen tersenyum, kali ini ketika saya pergi berburu per bis, saya tahu sedikit tentang kekuatan Anda, kelemahan Anda jelas, saya pikir, saya akan membantu Anda memperbaikinya, itu harus kuat. Kekuatan ilahi hanya dasar kekuatan ilahi bukanlah penghentian yang menentukan kekuatan atau kelemahan, ingat itu. Bersambung.